itu 3 atau 4 bulan dia menerima penghasilan secara terus menerus, ya. Itu namanya berkesinambungan atau bisa jadi minimal dalam 1 tahun. Ya, nah ini saya contohkan ini dalam 1 tahun penghasilan yang berkesinambungannya itu dalam 1 tahun. Sebagai contoh, yang dimaksudkan dengan penghasilan lebih dari 1 pemberi kerja ini misalnya halo, selamat malam. terdaftar di selamat malam. Kalau dokter ya dia terdaftar sebagai dokter di sebuah rumah sakit dan juga dia terdaftar juga di dokter di rumah sakit yang lain, ya bisa jadi seperti itu. Nah contohnya Dr. Damayanti adalah seorang dokter umum yang membuka praktek di rumah sakit Dr. Karyadi. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Beliau mendapatkan bagi hasil atau profit sharing sebesar 75%, misalnya 25% adalah bagian penerimaan rumah sakit Dr. Karyadi. Selain itu, beliau juga membuka praktek di rumah sakit Islam di Semarang. Nah, jangan bingung ataupun rancu dengan contoh di sini ya. Nah di sini ada contoh atau di contoh ini disertakan pembagian profitnya 75% dan sisanya 25%. Halo, selamat malam, Mbak Eka, Mbak Eza. Halo. Untuk kantor pajak tidak. Ya, selamat malam, Pak. Yang lain mana, Mbak? Masih OTW, Pak. Oh ya. Saya terangkan dulu ya. Ya, Pak. Oke. Nanti jangan lupa ya hasil videonya dibuat absensi ya. Oh iya, Pak. Disiakat, Pak. Ya. Yang perlu diperhatikan di dalam penghitungan PPh pasal 21 di sini adalah penghasilan berkesinambungan dari dokter Damayanti ini dalam 1 tahun. Nah, di sini sudah sudah dirangkum bahwa ini adalah penghasilan bruto dari dokter Damayanti. Kelihatan nggak kameranya? Sebentar, Pak. Enggak, maksudnya PowerPoint saya kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Ya, Pak. Yuk kita masuk tentang konsep database, kita ulas kembali ya. Ya. Ini kameranya nggak kelihatan ya punya saya? Kameranya yang ke Pak Zainal? Iya. Enggak ya. Sehingga total dari Januari sampai dengan Desember, ya, total Januari sampai dengan Desember untuk dokter Damayanti ini total penghasilan brutonya adalah 500. Ya nggak mau kameranya di sini. Ya saya nggak mau. Ya. Nah, untuk penghitungannya ya, kita dulu. Rumus untuk mencari PPh pasal 21 bagi tenaga ahli yang memiliki penghasilan berkesinambungan. Tapi kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ya udah. Adalah penghasilan bruto kali 50% kali tarif pasal 17. Ya. Nah kita buat dalam bentuk tabel dari penghasilan Januari sampai Februari. Itu langsung aja masuk ke materi, ya kan? Yang penting denger ya, Mbak Ya, Eza. Pak. Ya. Nah, kita mengenal sebuah konsep database, ya kan? Nah, jadi konsep database itu saya ulangi sebelum kita ujian, itu dibagi menjadi 2 suku kata yang bernama data, ya kan? Data apa sih? Nah, data adalah sebuah representasi fakta, ya, dari dunia nyata yang mewakili suatu objek atau kejadian yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol,
teks, gambar, atau kombinasi yang lain. Jadi ingat-ingat. Jadi database itu terdiri dari data. Nah, data itu apa sih? Jadi data adalah sebuah representasi fakta, ya kan? Dari dunia nyata, ya, yang memiliki suatu objek atau kejadian, nah, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau kombinasi yang lainnya. Jadi ingat, saya ulangi lagi, data itu representasi fakta, ya, dari dunia nyata yang mewakili suatu kejadian atau objek yang direkam, ya kan? Jadi kejadian dari sebuah objek itu direkam dalam bentuk baik nanti akan menjadi angka, huruf, simbol, teks, gambar maupun kombinasi lainnya. Itu data. Nah, lalu di dalam sebuah database, ya kan, data akan diolah kan. Nah, olahan data itu akan menjadi apa? Sebuah informasi. Nah, informasi itu apa sih? Nah, tadi sudah saya jelaskan lagi, ya kan? Informasi adalah sebuah hasil pengolahan data, ya kan? Dalam suatu bentuk yang lebih berguna. Jadi data itu tadi masih mentah nih. Kita olah sehingga menjadi bentuk yang lebih berguna, itu disebut dengan informasi. Yang menggambarkan apa? Kejadian yang nyata yang digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi kalau kita punya data mentah tadi, ya kan, kita olah sehingga data itu akan menjadi data jadi, ya kan, atau data yang akan lebih berguna. Nah, data yang akan lebih berguna akan kalian gunakan. Gunakan itu apa? Mengambil sebuah keputusan atau sebuah tindakan. Tindakan apa sih yang saya akan lakukan? Nah, kan gitu. Misalkan kayak tadi, kita membuat aplikasi pembayaran, ya kan? Kita punya data nih, data customer membayar, uangnya 20.000, habisnya 10.000. Nah, keputusan apa sih yang kita akan berikan kepada customer? Kita akan memberikan pengembalian. Nah, seperti itu, paham ya? Iya, Pak. Tapi kok ini yang datang masih Mbak Iza, yang lain kok belum? Ini masih saya. Lah iya, Tuh, masih Mbak Pak. Iza aja. Lalu sistem informasi. Apa sih sistem informasi? Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang merupakan sebuah kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendaliannya untuk menyediakan suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi sistem informasi, sistem itu serangkaian organisasi sistem. Bisa dikatakan sistem, ya kan? Berarti serangkaian ya kan? Yang merupakan kombinasi nih, merupakan sistem baik dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media yang digunakan untuk apa? Mengambil sebuah keputusan. Itu sistem informasi. Jadi sistem informasi dengan informasi beda. Informasi itu hasil olahan data, tapi kalau sistem informasi ada serangkaian, ya, suatu sistem dalam satu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur jadi satu, ya kan? Yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk suatu dasar informasi dalam pengambilan keputusan. Jadi kayak gitu, ya kan? Paham ya? Jadi Ya, Pak. bedakan tentang sistem informasi dan informasi. Sistem itu serangkaian. Kalau informasi saja adalah hasil olahan. Kan gitu. Kalau ditambahkan dengan PKP bulan Maret, ya, PKP bulan Maret itu berarti Apa sih komponen sistem informasi? Nah, komponen sistem informasi terdiri dari hardware, software, personil, data, dan sebuah prosedur. Jadi komponen sistem informasi adalah hardware, software, personel, data, dan prosedur. Kok bisa Pak? Iya, sesuai dengan deskripsi dari sistem informasi, ya kan?
Sistem informasi itu apa sih? Tadi bisa dikatakan suatu sistem atau suatu rangkaian dalam satu organisasi yang merupakan sebuah kombinasi dari orang-orang. Orang-orang itu apa? Personil, ya kan? Fasilitas. Fasilitasnya hardware, teknologi yang digunakan, entah itu softwarenya juga, ya kan? Mau pakai Jitsi, mau pakai Zoom, itu kan termasuk teknologinya yang akan digunakan, ya kan? Lalu Ya. media, ya kan? Itu sama kan, media teknologinya, media istilah media yang digunakan sama. Lalu prosedur itu aturan-aturan. Nah, sama. Jadi komponen sistem informasi merupakan hardware, software, personel, data, prosedur. Paham ya? Ya, Pak. Lalu basis data. Ya kan? Apa sih basis data? Karena kita tadi kan basis data, ya kan? Kita ulas kembali nih. Karena ini mau semesteran kan, kita ulas. Oh ya. Jadi basis data itu tujuannya akan memberikan sebuah informasi. Informasi itu akan dibuat jadi apa? Sistem informasi. Kalau hanya jadi informasi tok, nggak di manajemen, nggak tahu cara mengendalikannya. Makanya dibuatlah sistem. Sistem itu untuk apa? Untuk mengendalikan. Karena apa? Serangkaian prosedur, ya kan gitu. Yang terdiri dari teknologi, prosedur, ya kan? Terdiri dari personil dan data, kan? Nah, lalu basis data adalah sebuah kumpulan dari item data yang saling berhubungan, ya, satu dengan yang lainnya, yang diorganisasikan berdasarkan sebuah skema atau sebuah struktur tertentu. Nah, sehingga data tersebut disimpan di dalam sebuah hardware komputer dengan software yang digunakan untuk melakukan manipulasi data untuk tujuan tertentu. Jadi bisa disimpulkan basis data adalah kumpulan data tadi dari dunia fakta, ya kan? Kalian kumpulkan, kalian simpan di dalam sebuah hardware komputer. Lalu ketika kalian sudah simpan, kalian akan merubahnya atau kalian akan menggunakannya. Kalian akan menghapus, ya kan? Nah, cara menghapus, merubah itu namanya memanipulasi. Menggunakan apa? Menggunakan software. Dengan tujuan apa sih? Dengan tujuan tertentu. Paham sampai sini? Paham enggak? Mbak. Yang lain mana? Itu sudah ada yang masuk, Pak. Saya cek dulu. Ini Audi siapa itu? Mbak Rika ya? Mbak Rika. Ya kan? Mbak Rika. Mbak Rika, halo Mbak Rika. Halo Pak. Ini Philogister tuh siapa ya? Siapa, Pak? Philogister tuh loh. Nih, Afif kayaknya, Pak. Mas Afif. Oke. Mas Afif ya. Oke. Hanya separuh saja masih menggunakan tarif 5%, sedangkan selebihnya menggunakan tarif yang Loh, kok hilang Mas Afif? Hilang, Pak. Iya. Bentar, Pak. Soalnya tadi yang nanya caranya Mas Afif, Pak. Oh, tanya Cici. Ya. Sebenarnya tadi tuh mau pakai streaming, mau pakai Ya. YouTube. Nah, karena YouTube saya Aku kuliah. keblok, ada masalah, ada kendala, jadi kita pakai Cici. Tapi bisa direkam ini, Pak. Ini sudah saya rekam pakai Dropbox, jadi nanti absennya agak nunggu lama dikit ya,
karena nanti saya harus download dari Dropbox dulu, baru tak upload ke dalam Vyakat ya. Ya, Pak. Nanti absensinya tak kabari. Ini udah diupload, jadi kalian langsung absensi. Udah, saya lanjutkan lagi ya kan. Nah, mengapa sih perlu adanya basis data? Karena apa sih, ya kan? Karena basis data adalah suatu komponen yang penting dalam sistem informasi. Karena merupakan dasar dalam penyedia informasi. Iya, jelas. Dia yang akan menyediakan informasi. Nah, tujuannya apa sih basis data? Untuk memberikan kualitas informasi. Jadi informasi atau hasil dari pengolahan data itu akan menjadi berkualitas. Maksudnya kualitas gimana sih? Bisa diakses secara cepat, hasilnya akurat, tepat waktu, serta relevan. Nah, itu disebut dengan kualitas di dalam sebuah informasi. Jadi informasi seperti apa sih yang kualitas? Kan gitu kan? Kalian mesti bertanya-tanya. Informasi seperti apa sih yang berkualitas? Nah, yang pasti secara cepat disampaikan. Berarti ketika ada data mentah diproses keluar hasilnya itu cepat. Beda lagi kalau kita pakai kalkulator, dikali kelamaan, ya kan? Kalau kita pakai sistem langsung keluar hasilnya, ya kan? Nah. Lalu akurat, ya data harus akurat, cepat. Menjadi cepat tadi akurat, tepat isinya akurat kan tepat, nggak boleh hasilnya beda kan gitu. Lalu tepat waktu itu apa? Real time. Ketika kita memproses pukul 7 ya keluarnya pukul 7 kan gitu. Walaupun nanti keluarnya pukul 7 lebih 1 detik, 2 detik kan gitu. Dan relevan. Nah. Jadi bisa dikatakan juga informasi dikatakan bernilai apabila manfaatnya lebih efektif dibandingkan dengan biaya mendapatkannya. Ya. Nah, dari tujuan yang kedua dari basis data digunakan untuk apa sih? Untuk mengurangi duplikasi data atau data redundansi, ya kan? Jadi data yang lebih banyak atau datanya tuh double kan gitu. Lalu data itu akan lebih dapat ditingkatkan dengan apa? Hubungan data atau data relatability, atau menggunakan relasi. Lalu yang keempat, manfaat dari sebuah basis data digunakan untuk apa sih? Untuk mengurangi pemborosan tempat penyimpanan. Nah, ini selalu saya singgung. Jadi basis data itu untuk mengurangi pemborosan tempat penyimpanan. Bentar. Nah. Lalu yang berikutnya, keamanan. Kenapa sih basis data bisa dikatakan mempunyai tujuan atau manfaat dari segi keamanan? Ini Mas Afif Mukarrom, ya kan? Selamat datang Mas Afif Mukarrom. Kenapa sih? Nah, iya jelas. Karena di dalam sebuah basis data dia akan dibagi sesuai dengan fungsi masing-masing, ya kan? Penggunanya. Jadi pengguna ini memiliki peranan masing-masing, ya kan? Jadi ya sudah haknya dibagi masing-masing.
Lalu kita perlu mengenal yang namanya urutan data nih. Di dalam sebuah database, ya kan? Di dalam database itu ada file, ya kan? File itu semua data, ya kan? Lalu ada record, record itu isian data. Lalu ada field atau sebuah item atau atribut. Nah, di dalam sebuah atribut itu ada karakter. Misalkan contoh, yang disebut dengan karakter, lihat, adalah data tipe. Apa sih karakter yang ada di dalam data tipe? Pada kolom ini, jawabannya adalah number, ya kan? Karena dia umur, data tipe umur apa? Masa mau pakai teks? Apakah boleh? Enggak boleh. Umur kan pasti bilangan bulat. Dia pakai number. Lalu ada field. Field adalah judul dari sebuah kolom. Field. Makanya di sini field nama. Berarti judul kolom nama. Lalu judul kolom umur. Seperti itu. Ya kan? Nah, ada field name dan ada field sex. Lalu 001 AD L19 itu adalah record. Record itu apa sih? Isian data pada sebuah akses. Jadi kalau kalian besok di perusahaan, ya kan, kalian mau ngelamar jadi admin, syaratnya harus bisa Microsoft Office, ya kan. Kalian pasti nanti akan diminta apa? Diminta untuk membuat laporan menggunakan Excel dan Access. Nah, kalian dari akses, kalian yang perlu kalian perhatikan adalah nama database, field, record, ya kan, data tipe yang perlu kalian perhatikan. Nah, 002, 003 itu adalah record. Record adalah isian data. Lalu yang membungkus itu apa sih? Yang membungkus adalah sebuah kelas. Kelasnya apa? Kelas mahasiswa atau tabel mahasiswa. Paham ya? Nah, di dalam kelas itu ada file-file atau ada objek-objek. Objeknya siapa? Andi, Ina, Udin. Paham? Paham sampai sini? Halo? Mbak Ina ya? Ada yang tanya kan? Yuk silakan. Ada yang tanyakan nggak? Silakan kalau mau tanyakan. Mbak. Belum ada. Mumpung masih baru saya terangkan kan biasanya masih ingat kalau sudah lihat videonya kan kendala lupa, ya kan? Dan kalau sudah lihat, nah ya makanya mumpung masih baru saja mendengarkan penjelasan saya kan, silakan kalau ada yang ditanyakan. Ini yang hadir Mbak siapa? Silakan kalau mau tanyakan. Nah, ini pada datang semua nih. Nah, Mbak Rika, Mas Afif. Ini sister siapa ini? Mbak Inaya, Mbak Eka, Mbak Eza Kusuma. Penghasilan dari satu pemberi kerja. Jadi untuk penghasilan dari tenaga ahli ini masih yang berkesinambungan ya. Jadi masih yang berkesinambungan, di mana
ini mendapatkan penghasilan dari satu pemberi kerja saja. Jadi misalnya seorang pengacara hanya bekerja di perusahaan tertentu atau perusahaan A, jadi dia sebagai pengacara di perusahaan A. Atau misalnya seorang auditor itu kan selain dia bisa bekerja di sebuah perusahaan, dia juga bisa mendirikan sendiri kantor KAP, ya. Nah, dia bekerja atau dipekerjakan oleh suatu perusahaan menjadi internal audit. Silakan, ada yang tanyakan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya lanjut lagi. Nah. Nah, lalu semua rangkaian itu di dalam data base terdapat sebuah file. Nah, di dalam file itu nanti ada record-record, ya kan? Nah, itu disebut database. Nah, apanya bidang pemakaiannya? Nah, nanti akan digunakan di mana sih? Bagian kepegawaian, pergudangan, aksi, reservasi, layanan pelanggan dan lain-lain sebagainya, kan? Bisa digunakan juga di organisasi maupun di perusahaan. Nah, misalkan perbankan, asuransi, rumah sakit, produsen barang, industri manufaktur, pendidikan, dan telekomunikasi. Kok bisa, Pak? Ya bisa. Kalau rumah sakit untuk apa? Ya kan? Menyimpan sebuah data pasien, ya kan? Mengatur ketersediaan ruangan pada rumah sakit. Gue malah keblok. YouTube malah keblok. Saya sedih. YouTube. Oh, keblok berarti. Keblok. Nah, lalu sistem basis data itu apa sih? Nah, saya artikan lagi, sistem basis data adalah sekumpulan program yang memungkinkan sebuah pengguna basis data untuk membuat dan memelihara suatu basis data dengan cara database management system. Nah, definisinya. Nah, sistem software yang multiguna yang menyediakan sebuah fasilitas untuk mengidentifikasikan dan membangun dan memanipulasi, ya kan, untuk sebuah aplikasi yang beraneka ragam. Nah, di dalam sebuah basis data kita perlu mendefinisikan nih, apa sih yang perlu didefinisikan dalam sebuah basis data, ya kan? Nah, kita perlu mendefinisikan yang pertama, tipe data. Penting, paling penting itu tipe datanya. Karena kita data kalau kita ambil mentah tanpa memisah-misahkan, ya kan, beberapa tipe data sesuai dengan tipenya, maka data tersebut tidak bisa diolah. Misalkan nih, kalian mengalihkan teks dan angka, apakah bisa di dalam Excel? Misalkan 2 buah dikali 2, apakah bisa? Bisa nggak? Di dalam Excel tulisan 2 itu angka, buahnya teks, 2 buah tapi disambung dalam satu kolom atau satu record. Jadi 2 buah dikali 2, apakah bisa? Tidak bisa, Pak. Nah, tidak bisa. Kenapa? Ada gabungan antara teks dan angka. Seharusnya dibedakan dulu, ya kan? Atau diambil karakternya yang sama, karakter tipe yang sama. Berarti kita menggunakan values dulu, ya kan? Gitu. Berarti kalau kita mau melakukan pemrosesan, ya udah kita sesuaikan dengan tipe data yang ada. Setelah itu, yang kedua struktur. Kita harus mendefinisikan struktur datanya dulu. Kita tentukan mana tabel utama, mana tabel pendukung. Lalu kendala constraint. Nah, kendala yang akan disimpan itu seperti apa sih? Nah, kita cari.
Lalu gimana sih membangun sebuah basis data? Nah, membangun sebuah basis data itu biasanya berkaitan dengan bagaimana sih proses penyimpanan data itu sendiri, ya kan, dalam suatu media penyimpanan yang dikontrol oleh DBMS, Database Management System. Nah, DBMS itu apa sih? Softwarenya. Nah, software yang kalian gunakan selama ini apa? Adalah akses. Nah, selain akses masih banyak lagi untuk membuat untuk DBMS. Tapi untuk mata kuliah kali ini kita menggunakan akses. Jadi besok di dalam skripsi ingat-ingat kalian diwajibkan kalau yang S1 multi user atau client server. Berarti intinya di dalam program tersebut harus ada database. Nah, jadi yang D3 beruntung kalian nggak terlalu kompleks menggunakan database, nggak masalah, ya. Tapi kalau untuk yang S1 ya itu harus ada database-nya karena kalian menganalisis. Nah, analisisnya di mana? Di dalam database. Gimana sih kalian memanajemen, ya kan? Dalam melakukan penyimpanan data. Nah, tuh. Tapi kalau D3 kan tanpa adanya database nih bisa. Nah, jadi sak-sae kan kesimpenin dalam program nggak masalah. Tapi kalau S1 kalian harus bisa analisis, ya kan? Kalian analisis program, ya kan? Oh, caranya nyimpen gini. Biar aman tuh gimana sih? Oh, tak pilah-pilah. Oh, tak sendirikan. Nah, jadi seperti itu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Silakan. Ada, Pak. Ya. Lalu yang ketiga maaf. Nah, dari sebuah database adalah memanipulasi. Nah, di dalam memanipulasi data ya digunakan berbagai fungsi. Yang pertama menggunakan apa? Bahasa query. Misalkan retrieve, update, generate report itu termasuk bahasa query. Jadi besok kalau kalian semesternya nambah, ya kan, atau sudah selesai di semester ini, kalian ke semester berikutnya nanti ada yang namanya pemrograman dengan bahasa query. Ada pemrograman dengan bahasa query. Nah, kalian nanti akan belajar dengan rumus update, ya kan, insert, delete, view, retrieve, dan lain sebagainya. Nah, jadi ada pun lingkungan dari aplikasi basis data, yaitu pertama user atau pengguna atau programmer. Di dalam pengguna itu ada lingkupnya, kotak besar itu. Nah, ada sistem, ya kan, saya tadi kan sudah bahas nih sistem informasi, berarti serangkaian organisasi yang terdiri dari orang, ya kan, teknologi, data, dan lain sebagainya. Ini sama di dalam sistem, berarti serangkaian nih, ada programnya dulu, aplikasinya. Aplikasi untuk apa? Membuat sebuah basis data menggunakan apa? Bahasa query. Nah, tapi kalau diakses enggak, kita langsung, tapi diakses ada juga namanya query juga, tapi tanpa menggunakan bahasa. Enaknya di situ kita kasih tool tapi enak. Lalu di pembukaan query di bawahnya itu ada DBMS software. Jadi DBMS itu software. Halo? Nah, DBMS software itu terdiri dari dua, ya. Dia mempunyai fungsi dua, yaitu memproses query dan mengakses data penyimpanan. Nah, sehingga hasil dari DBMS itu akan menjadi sebuah metadata dan store database.
Oh. Nah, siapa saja sih yang berperan langsung dalam pengoperasian basis data? Nah, yang pertama adalah administrator basis data, lalu desainer basis data, dan yang ketiga adalah user. Nah, di dalam user itu dibagi lagi ada 4: casual end user atau user mahir, naive pratic end user atau user umum, optical end user atau user khusus, dan yang terakhir sistem analis dan application programmer. Sampai sini ada ditanyakan? Silakan kalau mau tanyakan. Halo, kok diem? Tidak ada, Pak. Mas Ali biasanya datang nih, ini nggak ada. Kurang tahu, Pak. Pada taraweh? Mungkin, Pak. Udah pulang terapinya, Pak. Gimana? Udah pulang terapinya. Udah pulang tarawihnya. Jadi besok Pak, itu kita yang nggak ada namanya Huda, Pak. oh nggak ada namanya Mas Huda, ya udah nanti absen di Syakat ya. Jangan Oh, iya, lupa Pak. loh ya. Besok minggu tenang ya kan. Ya. Setelah minggu tenang kita ujian. Tetap ujiannya nanti ada 2. Yang pertama teori, yang kedua praktikum. Ya. Kita tinggal 1 pertemuan lagi kan di hari Kamis toh praktikum kan. Ya. Ya. Sampai sini ditanyakan dulu. Tidak ada, Ada Pak. nggak? Ya saya lanjut kalau nggak ada. Kapan sih DBMS tidak diperlukan? Ada kalanya DBMS tidak diperlukan. Ketika apa? Investasi yang tinggi dalam pengadaan hardware, software, dan pelatihan. Lalu basis data dan aplikasi sederhana terdefinisikan dengan baik dan diharapkan tidak berubah. Lalu yang berikutnya tidak diperlukan multiple access, berarti tidak diperlukan banyaknya pengguna nih, atau banyak yang melihat, atau banyak yang mengakses terhadap sebuah data. Lalu adanya kebutuhan-kebutuhan nyata dari sebuah database. Nah, ini abstraksi data, ya kan? Ada end user terakhir, dia melihat external view-nya, ya kan, lalu memberikan sebuah konseptual atau melakukan mapping, ya kan, sehingga akan menjadi internal skema. Nah, dirubahlah ke dalam sebuah database. Nah, jadi bisa disimpulkan DBMS adalah, dari DBMS dengan basis data beda. DBMS adalah merupakan perantara antara user dengan basis data. Jadi ingat-ingat ya, DBMS dan basis data itu beda. DBMS itu softwarenya, basis data adalah ilmunya. Paham ya? Jadi dibedakan ya, DBMS mau apa nanti? Oh, saya pakai akses. Oh, saya pakai SQL. Oh, saya pakai database. Oh, saya pakai QL. Oh, saya pakai DB2. Nah, dan lain sebagainya. Lalu di dalam sebuah basis data itu ada yang namanya bahasa, ya kan? Atau di dalam DBMS itu memiliki 2 bahasa. Yang pertama Data Diffusion Language atau DDL, dan Data Manipulation Language atau DML. Nah, sampai sini ada ditanyakan? Ada ditanyakan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya akhiri. Gimana?
Ada enggak? Ada, Pak. Ada ya. Kalau Nggak enggak ada. ada, saya akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati, jaga kesehatan ya. Sampai jumpa kembali di hari Kamis di praktikum. Terima kasih. Selamat malam. Malam. Malam.